Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa di rumah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kembali bertemu dengan Ramadan pada tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, selamat melewati ujian pandemi COVID selama hampir 3 tahun, dan sekarang kita sudah menghirup udara segar, situasi aman, dan masuk kembali bertemu dengan Ramadan pada tahun ini. Semoga amal ibadah kita tahun ini menjadi ibadah yang terbaik dalam hidup kita dan lebih baik ketimbang ibadah-ibadah pada tahun yang lalu, dan berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, umat Islam dalam surah Al-Imran ayat 110 dijuluki dengan kalimat khair ummah, kuntum khair ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ila akhir ayat. Umat Islam diberi julukan dengan umat yang terbaik, unggul, panutan, dan teladan. Tetapi kalau ditelusuri dari sumber-sumber yang ada, baik Quran dan hadis, tidak menunjukkan ada hubungan antara jumlah yang terbanyak dengan khair ummah atau umat terbaik. Artinya, jumlah yang terbanyak belum pasti terbaik, yang sedikit belum pasti tak terbaik. Dalam beberapa rujukan tentang indikator terbaik ini, barangkali ada sebuah hadis yang bisa kita pahami. Nabi kita pernah bersabda, khairul muslim man salim lil muslim bilisani wa yadihi. Sebaik-baik muslim itu adalah muslim yang telah berbuat sesuatu, berkontribusi kepada sesama muslim dengan lisan dan tangannya. Berarti nilai kita bukan pada berapa tinggi pendidikan kita, bukan berapa banyak uang kita, berapa tinggi pangkat kedudukan kita, tapi sejauh mana kita telah berkarya untuk orang lain, berbuat baik kepada orang. Itulah ukuran kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, untuk bisa sampai kepada khair ummah, maka salah satu yang paling penting kita kerjakan adalah berawal daripada merekatkan hubungan ukhuwah Islamiyah kita, memupuk kembali silaturahim kita, merapatkan barisan kita sesama muslim, dan momen itu ada di bulan suci Ramadan, di saat kita telah bisa berkumpul kembali, berjemaah kembali, bertemu muka kembali. Walaupun selama ini kita telah bertemu tetapi melalui online ataupun daring, yang sudah kita rasakan selama 2 tahun. Banyak orang merasakan manfaat, tapi juga banyak merasakan negatifnya, yang mengeluh, merusak mata, dan mengganggu mata pencaharian. Ini sudah kita lewati, dan sekarang kita masuk kepada Ramadan yang bisa membuat kita lebih erat memupuk ukhuwah Islamiyah kita, silaturahim kita secara offline ataupun bertemu muka, bertemu fisik, untuk bisa menyatukan segala sesuatu yang kita miliki untuk bisa sampai kepada khair ummah tersebut. Maka para pemirsa, saya mengajak di beberapa tempat di mana jemaah-jemaah sudah mulai dilakukan berjemaah tarawih, berjemaah 5 waktu, ada pengajian, buka puasa bersama, baik di masjid, di musola, di sekolah, di kampus, di pondok pesantren, di semua tempat ini. Mari, jangan kita lewatkan untuk bisa kembali mempererat ukhuwah Islamiyah kita yang selama ini sudah mulai renggang, baik fisik ataupun secara online, dengan harapan agar momen ini kita gunakan sebaik mungkin
tidak lewat begitu saja. Para pemirsa, untuk ini mari kita saling mengajak keluarga kita, mengajak teman-teman kita, bahkan mengajak seluruh para panitia, BKM dan lain sebagainya untuk memfasilitasi ini agar para jemaah dan seluruh kaum muslimat bisa berbondong-bondong untuk memanfaatkan jemaah ini dalam rangka untuk merajut kembali ukhuwah Islamiyah kita yang sudah lama terganggu dan semakin jauh akibat COVID ini. Barangkali ini bisa menjadi dakwah kita kepada para kawan-kawan kita, para keluarga, untuk mengambil kesempatan ini agar tidak lewat begitu saja dan bisa menambah kebaikan kepada kita dan juga kepada orang lain. Kata kunci umat ini adalah umat yang selamat dan menyelamatkan orang lain. Kita umat ini adalah harus umat yang paling selamat dengan ajaran kita dan berbagi keselamatan kepada orang lain. Itulah makna Islam. Selamat diri kita, selamat umat kita, dan menyelamatkan orang lain dengan amal ibadah dan akhlak kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita harus yakin dan ada bukti di mata kepala kita semua bahwasanya umat ini umat yang terbesar di negara kita. Bahkan umat ini memiliki potensi yang cukup majemuk, cukup tinggi, cukup potensial, dan ini harus dirajut dalam bentuk jalin ukhuwah Islamiyah. Nah, agar sampai kepada ukhuwah Islamiyah yang mendapatkan hasil yang konkret, maka ada paling tidak 3 tahapan yang harus kita kerjakan dalam rangka sampai kepada tujuan tertinggi daripada ukhuwah Islamiyah ini. Yang pertama, kita kerjakan dengan tahapan ta'aruf, tahapan mengenal nama, mengenal wajah, mengenal suara yang sifatnya lahiriah dan tampilan luar ini harus kita kenal. Orang yang sampai kepada masa-masa ta'aruf ini, semakin banyak dia mengenal orang, semakin mudah urusannya, semakin mudah dia mengerjakan pekerjaannya. Bahkan pada saat dia mengalami musibah, dia dikenal oleh orang lain, dia akan ditolong oleh orang yang pernah mengenalnya. Apalagi di tempat-tempat yang terbaik kita mengenal orang. Di tempat kita ibadah, kita mengenal teman kita. Habis kita sholat, sebelah kanan ada orang yang kita kenal, sebelah kiri kita kenal, apalagi imam kita kenal. Kita pindah-pindah masjid di mana kita bekerja, apakah di kampus, di kantor, di pajak, bahkan di rumah, kita makin banyak bertambah teman kita dengan tempat-tempat yang terbaik ini. Maka ini menambah keuntungan kepada kita yang ta'aruf. Inilah falsafah daripada siapa yang rajin sholat berjamaah mendapat pahala 27 derajat ketimbang sendirian. Maknanya adalah orang yang rajin berjamaah makin banyak temannya. Orang yang sering ta'aruf ini dan ta'aruf ini akan mudah urusannya. Contoh kecil saja. Saat yang sudah ta'aruf dikerjakan oleh seseorang di tempat yang baik, ketika dia mendapatkan insiden, mungkin kecelakaan kecil di simpang atau perempatan, tanpa sengaja karena kesibukan, ada tabrakan kecil, tetapi itu langsung reda. Kenapa? Sudah pernah kenal wajahnya, kenal di masjid, kenal di tempat-tempat yang baik, maka mereka akan terus memaafkan karena sudah pernah mengenal. Tapi jika sebaliknya tidak pernah mengenal, belum pernah jumpa, ada tabrakan antara mereka yang belum kenal, ini bisa dibayangkan mereka akan tersulut emosi dan sampailah kepada tahapan yang nggak bisa diinginkan, berkelahi. Maka tahap pertama harus ta'aruf, kenal. Kenal wajah, kenal nama, kenal suara. Ini menambah kemudahan kepada kita untuk sampai kepada tahapan
meningkatkan ukhuwah Islamiyah tadi. Yang kedua, tafahum, memahami. Setelah kita kenal seseorang, kenal wajah, kenal muka, kenal nama, kenal tempat tinggal, maka kita harus kenal ini apa potensinya, apa kekurangannya. Umat yang baik itu kalau menemukan dan memahami kekurangan teman, haruslah saling membantu, saling menutupi aib bila perlu. Dan bila perlu kita tahu potensinya untuk bisa membuat kerjasama dengan beliau sehingga bisa menyatukan semua potensi. Pemirsa yang saya muliakan, sekiranya takmir masjid, BKM, bisa memetakan potensi umatnya dan jamaahnya, siapa yang punya keahlian kedokteran, siapa yang agnia atau orang yang kaya, siapa yang punya jabatan yang masih aktif, ini menjadi potensi umat. Jika dipetakan seperti ini, maka dia bisa menjadi orang yang bisa memberi kepada yang miskin. Petakanlah potensi umat siapa yang kaya, agar bisa kita menjemput zakat ataupun infaknya. Petakanlah yang bisa memberi edukasi tentang kesehatan masyarakat. Dia bisa difungsikan untuk bisa memberi layanan masyarakat tentang kesehatan kepada jemaah. Jika para takmir masjid dan BKM sudah bisa memetakan ini, termasuk memetakan siapa duafa yang ada di sekitar kita, maka akan ada hubungan emosi, hubungan psikologis antara si kaya dan miskin dalam sebuah jemaah yang kita bimbing, kita bina. Bisa dipastikan akan ada keutuhan, akan ada hubungan yang harmonis antara yang kaya dan miskin berkat kita saling memahami. Minimal kita akan bisa bersikap dengan arif bijaksana kepada teman kita yang kita pahami, dan tidak melakukan salah sikap atau salah berbuat kepada teman yang sudah kita pahami. Pemirsa, ada sebuah kalimat, kita lebih baik kita harus lebih baik pintar merasa daripada merasa pintar. Maaf ya. Kalau merasa pintar itu tidak baik, tapi kalau pintar merasa itulah yang paling baik dengan cara memahami tadi. Para pemirsa, inilah saatnya kita dengan ibadah puasa bisa merasakan yang dirasakan orang lain, bisa merasakan yang orang rasakan, sehingga kita bisa berbuat yang terbaik kepada orang lain. Kenapa? Kita telah merasakan yang telah dirasakan orang. Maka tafahum ini merupakan langkah kedua yang harus kita alami, kita jalani agar sampailah kepada wujud hasil daripada ukhuwah Islamiyah yang kita idam-idamkan. Kita bisa mengenal dan bisa memahami orang lain untuk bisa memberi dan bisa menerima kondisi teman kita, dan kita bisa bersikap yang mereka sukai. Pemirsa yang saya muliakan dan dirahmati Allah, tahapan ketiga adalah tahapan ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tahapan tolong menolong. Inilah yang harus kita capai setelah melewati tahapan yang pertama, mengenal, memahami potensi teman kita, jemaah kita, memahami kekurangan mereka. Maka ukhuwah adalah ta'awun, saling tolong menolong, membantu. Bisa merasakan yang orang rasakan, kita bantulah kebutuhannya, kita bantulah keperluannya, sehingga kalau sampai pada tahap ini, maka kita akan merasakan ditolong dan diterima oleh kawan-kawan kita. Ini merupakan hal yang terbaik. Pemirsa, kita banyak potensi, kita banyak juga peluang. Tetapi kalau ini berjalan sendiri-sendiri, kita tidak utuh, kita bisa dipecah belahkan. Tapi sebaliknya kalau kita saling memahami, saling tolong menolong,
ini bisa menjadi perekat emosi kita, perekat kejiwaan kita, sehingga kita menjadi umat yang utuh, umat yang terbaik. Para pemirsa, di situasi masyarakat kita, tahapan ketiga harus kita wujudkan dalam banyak-banyak cara, dan harus kita buatlah beberapa program yang memang bisa menjadi jembatan antara yang punya potensi dan yang tidak punya potensi tadi, antara yang kaya dengan miskin, kuat dan lemah, agar mereka saling berinteraksi, berkomunikasi, saling tolong-menolong. Misalnya, setelah ada pemetaan siapa yang punya potensi, berlebihlah kebutuhan, berlebihlah penghasilannya, melebihi kebutuhannya. Di satu sisi ada yang perlu kebutuhan penting untuk hidupnya, untuk modalnya, untuk usahanya yang kurang modal. Maka saat kita bisa memberi pertolongan kepada yang butuh modal tanpa bunga, tanpa agunan, dan mereka selamat daripada riba, bangkit ekonominya, inilah salah satu contoh daripada tolong menolong tadi. Menolong yang membutuhkan, sehingga adalah hubungan yang baik antara yang ditolong dengan yang menolong. Pemirsa, sebulan penuh ini merupakan momen yang cukup berharga untuk mempertemukan mereka dalam banyak kegiatan. Bisa kegiatan bantuan duafa, bantuan yatim, bantuan pendidikan, bantuan musafir, bantuan mu'alaf. Kita perlu membuat acara-acara seperti ini, dan nanti setelah Ramadan selesai, ini diteruskan kepada orang lain di bulan-bulan berikutnya, sehingga umat ini menjadi umat yang bersatu, saling menolong, saling membantu. Para pemirsa, di tengah-tengah kita juga terdapat banyak anak-anak yatim, anak-anak yang butuh pendidikan, butuh kepedulian, butuh bantuan dari orang di sekitarnya. Ini orang terdekat di sekitar kita, baik duafa, fakir miskin, ataupun anak yatim. Ini merupakan segmen yang terdekat dengan kita, dan ini kita harus bisa menyentuhnya dengan beberapa kegiatan yang positif, ya, agar yang agnia menolong, yang yatim ditolong, yang miskin pun ditolong. Jika ini kita gunakan dan kita kerjakan, tidak hanya di Ramadan, ini merupakan hal yang baik, dan saya kira ini bisa kita kerjakan. Jika ini sudah kita kerjakan, baik tadi saling mengenal, memahami, tolong menolong, maka kita akan menjadi umat yang terbaik, umat yang bangkit, umat yang jadi panutan. Tetapi pemirsa, perlu saya ingatkan, untuk bisa menjadi umat yang terbaik bukan dengan cara merendahkan umat lain. Untuk membuat kita bangkit ekonomi bukan dengan cara merendahkan ekonomi umat lain, tapi murnilah kita bangun potensi kita, bangun kelebihan kita untuk bisa menjadi umat yang terbaik tanpa merendahkan umat lain. Bila perlu, yang kita raih bisa kita bagi dengan umat-umat yang berbeda di luar umat kita, umat Islam. Demikian bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.